Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang, Bapak Insinyur Didik Nopianto Agung Nugradi, MT. Yang terhormat, Pak Majoran Wansa Algin, STMArs. Yang kami hormati, Ketua Staf Veda periode 2025, Saudara Kaji Amirul Anbiya. Dan yang kami banggakan, para peserta Workshop Software Staf Veda 2025, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dengan mengucap Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara Workshop Software Staf Veda tahun 2025 dengan tema Digital Drafting Days, Arts Compose, Learn and Apply, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, serta kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Hadirin yang kami hormati, perkenalkan, saya Ridho Rahman Aisy, selaku Master of Ceremony untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan doa. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, pemaparan materi. Acara yang kelima, pembacaan doa. Acara yang keenam, penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Nisrina Yuliani. Kepada Saudara Nisrina Yuliani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sini saya akan membacakan doa sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai rangkaian kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara yang akan kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim, silahkan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman. Hari ini, dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Workshop Software Digital Drafting Days, Art Compose, Learn and Apply. Dengan penuh harap kami memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah kegiatan kami dari awal hingga akhir, dan jadikanlah segala niat, ucapan, dan langkah kami sebagai amal ibadah yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Wahid, Engkau Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kuatkanlah rasa persaudaraan dan persatuan di antara kami. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan tuntunlah kami untuk saling menghargai dan mendukung dalam kebaikan demi kemajuan ilmu pengetahuan, agama, dan bangsa. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, serta para pejuang dan pendahulu kami. Terimalah amal mereka dan limpahkan rahmat-Mu kepada mereka semua. Ya Allah, ya Mujib, Engkau Maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan oleh Ketua Staf Veda kepada Saudara Kaji Amirul Anbiya,
selaku Ketua Staf Pajavida, dipersilahkan. Oke, terima kasih teman-teman panitia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman peserta dan selamat datang di acara workshop software arsitektur. Pertama-tama saya haturkan puji dan panjatkan syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk bersama-sama menambah ilmu dan wawasan di bidang arsitektur. Saya, Kaji Amir Andia, mewakili teman-teman panitia, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang telah berkenan hadir di sini, serta kepada teman-teman panitia juga yang telah bekerja dengan sepenuh hati. Workshop ini kami selenggarakan sebagai bentuk respon atas kebutuhan mahasiswa dan praktisi-praktisi muda untuk memahami bagaimana struktur dan desain dengan sistem perangkat lunak arsitektural. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi ruang belajar yang menyenangkan dan bermanfaat serta bisa membuka jalan untuk kolaborasi dan inovasi ke depannya. Intinya saya mengajak teman-teman di sini untuk mengikuti rangkaian workshop ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi, have fun, dan pernah ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Dari saya itu saja, mungkin selamat mengikuti workshopnya. Semoga hari ini menjadi pengalaman yang menyenangkan dan penuh inspirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Kaji Amirul Anbiya yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya, sesi pemaparan materi penginstalan software yang akan dipandu oleh moderator kita, Ramadhani Hirhayu. Kepada Saudara Arya Ramadhani Hirhayu Ningtyas, dipersilahkan. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat MC Ridho Rahman karena udah ngasih aku kesempatan sebagai moderator untuk memandu acara ini sampai selesai. Nah, pertama-tama kenalin, nama aku Arya Ramadhani Herenityas, biasa dipanggil Rani. Aku dari Teknik Arsitektur UNES Angkatan 24. Salam kenal ya. Salam kenal. Nah, ada yang udah tahu nggak hari ini tuh kita bakal bahas apa dan siapa pemateri kita hari ini? Nggak tahu. Siapa tuh? Dari yang jawab berarti bakal aku kasih tahu guys. Jadi kita ini bakal nunjukin cara penginstalan software nih bareng pemateri kita yang keren banget. Jadi daripada aku yeping kelamaan langsung aja kita panggil pemateri kita Kak Rasya Randika Rinaldi. Waktu dan layar aku persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator Kak Rani ya, udah ngasih aku waktu dan layarnya, Kak. Jadi aku mau perkenalan dulu buat teman-teman sekalian. Nama aku Rasya Rani Karinaldi dan aku di sini bakal membimbing kalian teman-teman dalam melakukan instalasi software. Kenapa instalasi software ini penting teman-teman? Karena kedepannya dan minggu-minggu berikutnya kalian akan melakukan pelatihan workshop software teman-teman. Nah, workshop software ini penting teman-teman. Kalau misalnya kalian berada di arsitektur teman-teman, karena di mana eh, pembelajaran kita sekarang itu yang serba digital, kalian perlu banget belajar ini lebih awal teman-teman. Oke, di sini aku akan langsung share screen aja ya teman-teman. Share. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Di sini apa namanya ada dua file teman-teman di drive aku. Yang pertama itu link download dan yang kedua itu instalasi software atau video tutorial teman-teman. Nah, kenapa sih aku harus membuat video tutorial teman-teman daripada langsung tutup apa ngasih tutor di sini? Karena gini teman-teman, software yang akan kita install itu ada 4 dan apa namanya ukurannya itu hampir 25 gigaan lebih teman-teman. Jadi it will take so much time teman-teman kalau misalnya aku harus masih apa namanya arahan langsung di Zoom ini. Jadi sebisa mungkin aku nyari apa cara yang lebih efisien teman-teman yaitu dengan membuat video. Nah, dengan membuat video ini akan mempermudah kita semua teman-teman dalam memahami. Oke, aku akan mulai dari membuka link downloadnya dulu teman-teman. Di sini bisa kalian lihat teman-teman di sini ada 4 software yang akan kita install teman-teman. Nah, software yang pertama akan aku jelaskan itu AutoCAD.
Kita buka dulu. Ini AutoCAD itu di file ini ada foto ya teman-teman dan juga ada link sebagai namanya teman-teman. Jadi buat kalian yang misalnya masih bingung gitu, kalian tinggal scan aja teman-teman ini QR ini. Kalau misalnya nggak mau kalian, kalau misal kalian mau cari cara lain, ya bisa ini teman-teman. Kalian copy aja nama apa namanya, nama di file ya teman-teman, nama file fotonya. Lalu kalian buka ini teman-teman, new tab. Nanti kita akan dibawa ke laman Autodesk Student teman-teman. Autodesk Education. Ya, Autodesk ini adalah developer dari beberapa software yang akan kita pakai di arsitektur teman-teman. Salah satunya AutoCAD. Nah, ntar kalian akan langsung dibawa ke subscription plans teman-teman di link tersebut. Oke, berikutnya itu ada SketchUp teman-teman, yang berupa file bukan foto. Jadi di sini aku mau ngasih informasi teman-teman. Ada beberapa software yang akan kita pakai itu secara tidak resmi teman-teman. Eh, Kenapa? Eh, karena ada beberapa kebijakan teman-teman dari masing-masing penyedia software. Misalnya aja kita sebut Autodesk teman-teman. Autodesk ini kalau misalnya kalian mau memakai software ini, kalian bisa menggunakannya secara gratis dengan syarat kalian itu mahasiswa atau pelajar teman-teman. Jadi kalian punya akun sekolah atau kalian punya akun kampus, kalian bisa menggunakan AutoCAD ini secara gratis. Pokoknya produk-produk Autodesk itu bisa kalian akses secara gratis teman-teman kalau kalian punya akun pelajar, akun sekolah ataupun akun kampus gitu. Tetapi beda halnya dengan SketchUp dan beberapa software di sini teman-teman. Aku bakal jelasin SketchUp. SketchUp itu kalau misalnya kalian menggunakan akun kampus, akun sekolah, atau akun yang lain gitu teman-teman, yang terkait institusi pendidikan, kalian itu cuma akan dikasih diskon teman-teman. eh ya diskon sekian persen gitu. Jadi kalian tetap harus beli lisensinya. Nah, tapi di sini aku diberi izin teman-teman untuk mengakses lisensi seseorang dengan tujuan pembelajaran teman-teman. Jadi barangkali teman-teman sekalian yang ingin menggunakan SketchUp secara komersil, teman-teman. Aku sangat merekomendasi kalian untuk langsung ke website resminya, teman-teman, dan mulai berlangganan. Buat kalian yang ingin tahu website resminya, kalian tinggal ketik aja di sini SketchUp Trimble, teman-teman. Nah, kalian buka SketchUp Trimble, di sini ada sketchuptrimble.com. Oh, kalau nggak ini aja deh, teman-teman. SketchUp aja. Nah, bukan. Nah, ini teman-teman. Best way to read it for free. Nah, di sini website resminya teman-teman yang bisa kalian pakai buat kalian yang pengen menggunakan SketchUp secara komersil, teman-teman. Misalnya freelance atau menghasilkan uang dan lain-lain. Sini ada harganya, teman-teman. Ada beberapa paket. Yang pertama itu Go Annual. Go Annual ini cuma cuma fiturnya sedikit, teman-teman, dan ini nggak bisa kalian akses di komputer ataupun desktop gitu. Kalau kalian mau akses di komputer ataupun desktop ataupun laptop kalian, kalian harus beli yang ini Pro Annual, teman-teman, dengan harga 33,25 dolar USD dan per bulan, dan ini tentunya satu user ya, teman-teman. Jadi sesuai rekomendasi aku buat kalian yang benar-benar pengen menggunakan SketchUp untuk melakukan tugas freelance dan lain-lain, aku sarankan ini ya, teman-teman. Langsung berlangganan aja, teman. Oke, kita lanjut ke eh, software yang akan kita bahas berikutnya, teman-teman. Yaitu adalah D5 Render. Kalau buat kalian yang nggak tahu D5 itu apa, D5 itu salah satu software render, teman-teman. Kalian pasti udah tahu kan render itu apa. Jadi sebisa mungkin eh sesuatu yang udah kita bikin itu kita kita realistis kita visualisasi secara realistis lah, teman-teman, gimana jadinya jika benar-benar di lahan
bahan aslinya gitu. Jadi kita perlu belajar di Five Render ini karena ini sangat dibutuhkan teman-teman di zaman sekarang, di era arsitektur sekarang, render ini sangat dibutuhkan teman-teman. Ya berikutnya yang akan kita bahas lagi adalah Adobe Photoshop teman-teman. Nah, Adobe Photoshop ini juga bukan dari resminya, bukan dari Adobe ya teman-teman. Tapi kalian tetap bisa akses teman-teman. Nah, bisa di sini kalian lihat ukuran 5 giga. Kalau misalnya aku kasih tutor di sini sekarang juga kayaknya bakal lama kita nunggunya teman-teman. Ya. Jadi ini linknya, link download softwarenya kalian pasti udah terima kan nggak teman-teman di grup. Jadi bisa kalian langsung buka aja gitu. Hmm, kalian lihat. Berikutnya adalah instalasi software. Kita akan mulai dari AutoCAD teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak tahu, tata caranya itu biasanya kita di arsitektur itu mulai dari AutoCAD teman-teman. Atau mesin pembuat denah gitu. Kita mulai dari AutoCAD, lalu kita buat 3D-nya di SketchUp teman-teman. Habis dari SketchUp kita pindah ke Five Render untuk merealisasikan apa yang udah kita buat. Lalu kita ambil foto ataupun videografi dari Five Render. Lalu kita pindah ke Photoshop teman-teman. Kita edit. Ya begitu. Kira-kira. Jadi sesuai apa namanya mekanisme tadi, aku bakal ngejelasin dari AutoCAD, SketchUp, ke D5, lalu ke Adobe Photoshop teman-teman. Kita mulai dari AutoCAD ya teman. Di sini aku udah siapin videonya buat kalian. Langsung aja kita tonton teman-teman. Nah, di sini aku sambil jelasin ya teman-teman. Jadi pertama-tama kalian bisa buka ini mesin pencari kalian, entah Yahoo, Chrome dan lain-lain. Kalian bisa ketik Autodesk di sini. Autodesk itu seperti yang aku tadi bilang, dia itu developer yang menyediakan platform khusus software-software mereka. Tentunya software ini berbayar ya teman-teman. Kalau misalnya kalian student atau kalian pelajar, itu bisa digunakan secara gratis menggunakan akun kampus atau akun sekolah. Oke, di sini kalian langsung select student aja teman-teman. Di sini apa namanya ada banyak, ada student, ada edukator, ada school administration. Jadi untuk student ini seperti yang aku jelaskan teman-teman. Ini untuk apa namanya aku jelaskan itu student aja teman. Jadi ada fitur-fiturnya di sini bisa kalian lihat di bawah. One name user sheet artinya satu user aja setiap akun student. Lalu renewable 1 year subscription. Jadi setiap 1 tahun itu bakal di ini diperpanjang ulang teman-teman lisensi kalian. Jadi pastikan kalau kalian eh, memperpanjang gitu nanti di akun Autodesk nih, platform Autodesk teman-teman. Setiap 1 tahun. Lalu edukator ini aku nggak tahu ya teman-teman 256 user seats itu bakal kayak gimana konsepnya. Tapi yang jelas ini bisa diakses sama 250 orang dan sama juga teman-teman setiap 1 tahun akunnya itu diperbarui. Lalu di sini juga ada fitur invite an entire class, invite individual students, or use a sheet for personal exploration. Ya, kayaknya ini bisa kalau misalnya ada satu kelas isinya satu dosen atau 20 mahasiswa, kayaknya bisa diakses bareng deh teman-teman. Jadi nggak perlu lihat layar apa PPT atau apa yang lain. Kalian buka AutoCAD secara berbarengan gitu, nanti kalian bisa secara live gitu ngelihat teman-teman apa yang dijelaskan oleh dosen kalian di AutoCAD tersebut. Lalu untuk school IT administration ini sebenarnya khusus staff ya teman-teman, staff sekolah atau yang lain. Ini soalnya ada banyak ya, teman. 3.000 net user seats yang nanti bisa diakses 3.000 orang. Dan apa perbaruannya setiap 3 tahun. Dan all the features of the educator plan plus single sign on atau SSO. Buat kalian nggak tahu single sign on itu apa, jadi artinya kalian cukup 1 kali aja login atau 1 kali sign in ke satu platform yang nantinya kalian bisa mengakses banyak teman-teman. Contohnya single sign on ini gini, kalian akses Google, kalian login ke Google, lalu yang bisa kalian akses tuh apa aja? Banyak teman-teman, mulai dari YouTube, Gmail, dan Maps, dan lain-lain gitu. Gitu konsep dari single sign-on teman-teman. Oke, selesai aku jelasin, kita langsung lanjut aja teman-teman, kita lanjutin videonya. Di sini aku bakal pilih yang standar ya teman-teman, seperti yang aku jelaskan di awal. Nah, oh iya, buat kalian yang pernah login ke Autodesk,
Tapi kalian lama nggak ngakses Autodesk gitu sehingga otomatis ke logout, kalian akan disuruh sign in teman-teman ya. Nah itu sign in itu bisa dilakukan di awal ataupun bisa dilakukan saat kalian mau melakukan claim gitu. Nah, untuk apa namanya tutorial sign ini aku kasih di sini teman-teman. Nah, sign in nanti aku lakukan setelah ini ya teman-teman. Jadi di sini kita dibutuhkan verifikasi kalau kita itu mahasiswa gitu ataupun pelajar. Jadi di sini Autodesk meminta kita untuk memasukkan email pelajar kita teman-teman atau email kampus kita untuk memastikan apakah benar kalau kita itu pelajar. Di sini aku akan memasukkan email aku teman-teman, yaitu studentunes.ac.id. Ini tinggal kalian paste aja, copy paste. Dan jangan lupa di checklist I agree to the Autodesk privacy statement-nya. Ini untuk memastikan bahwa kalian itu setuju dengan setiap regulasi yang ditentukan oleh Autodesk. Nah, habis itu kalian continue aja. Bentar. Nah, di sini udah ada teman-teman. Sign in teman, seperti yang aku bilang. Kalian apa namanya bakal disuruh sign in teman sebelum ngeklaim ataupun membeli layanan dari Autodesk teman. Kita lanjut aja. Aku di sini udah buat akun sebelum teman, tapi aku belum sign in. Jadi kalau sebisa mungkin kalian buat akun yang sebelumnya udah kalian buat gitu. Nggak harus akun kampus juga, akun biasa juga nggak apa-apa. Nah aku buat Autodesk itu pakai akun ini teman-teman, akun kampus juga. Aku masukkan password, lalu nanti ada kode yang bakal dikirim ke akun aku teman-teman. Aku tinggal masukin aja kode apa yang dikirim ke akun aku itu apa aja. Aku tulis di sini. Untuk kodenya itu nggak privasi ya teman-teman, karena kodenya berubah-ubah setiap aku sign in. Jadi langsung aja aku isi dan verify. Nah, aku yakin buat kalian yang benar-benar nggak familiar sama Autodesk Student atau Autodesk, kalian pasti belum punya akun kan teman-teman. Jadi aku di sini akan ngasih tahu gitu. Nah, sebentar teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, lagi ada kendala teknis, akan segera panitia benahi. Terima kasih. Oke guys, sembari kita menunggu pemateri kita, jangan lupa isi absensi ya guys yang ada di kolom chat, biar bisa membantu panitia nih untuk ngurus sertifikat. Siapa yang mau dapat sertifikat?
Jangan lupa isi absen. Tuh, dikirim. Oke teman-teman, maaf tadi ada sedikit kendala. Kita lanjut lagi ya. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai eh login ke Autodesk teman-teman. Buat kalian yang nggak punya akun, kalian harus bikin dulu teman-teman. Ntar aku akan ajarin cara bikinnya. Aku bakal pakai akun baru yang belum bikin akun teman-teman. Biar aku nggak perlu login logout lagi. Tes tes. Sebelum suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Tes tes. Kedengaran. Dengeran Kak. Oke. Kenalan, Lanjut ya. Kak. Kita akan ketik Autodesk teman-teman di sini. Autodesk. Lalu kita masuk aja teman-teman ke website resminya. Kita tunggu loading sebentar. Nah, kita akan dibawa masuk ke laman ini teman-teman. Habis itu, gimana cara buatnya? Kita tinggal ketik sign in yang di sini teman-teman. Kita akan di apa namanya? Suruh sign in. Tapi karena kalian belum punya akun, kalian klik create akun di sini di bawahnya ada tulisan new to Autodesk tanda tanya create account. Tinggal kalian klik aja create account teman-teman. Di sini kalian masukin nama kalian teman. Misalnya nama aku Rasya, last name-nya Randika teman-teman. Terus email aku, ini aku masukin misalnya email yang belum pernah aku pakai sama sekali buat bikin Autodesk teman-teman. Misalnya ggg@gmail.com gitu. Ini tinggal aku copy, lalu aku paste lagi teman-teman di sini. This account already exists. Oh, ada yang pakai itu. Habis itu kalian bikin password aja kan. Kalian bikin password, misalnya di sini bisa kalian acak juga atau apa dengan ketentuan yang udah dibuat. Lalu jangan lupa kalian klik I agree to the Autodesk Terms of Service teman-teman. Jadi kalian setuju gitu sama regulasi yang udah ditetapkan sama Autodesk. Ntar kalian klik create akun, pokoknya kalian lanjut aja teman-teman. Step-step yang nanti bakal diarahin sama Autodesk-nya. Oke, begitu ya teman-teman. Begitu kita lanjut ke ini lagi, Google Drive lagi teman-teman. Kita tonton lagi. Tadi kita udah sampai di sign in ya teman-teman. Kalian sign in, eh, email kalian dikirimin kode, kalian masukin kode yang dikirimin ke email kalian gitu teman-teman. Nah, di sini aku continue aja teman-teman, continue. Kalian akan diberi akses ke laman eh, di mana ini tuh ada di QR juga teman-teman. Kalau misal kalian scan QR, kalian akan dibawa ke laman ini.
Asalkan kalian itu udah sign in dan juga kalian udah buat akun teman-teman di Autodesk ini. Kita lanjut aja. Di sini kalian tinggal akses produk aja teman-teman. Kalian pencet akses produk di sini buat ngeklaim AutoCAD kalian. Kita akan dibawa ke halaman di mana banyak varian-varian AutoCAD yang bisa kalian pilih teman-teman dan bisa kalian download. Di sini ada AutoCAD Architecture, AutoCAD Electrical, MEP, Map 3D, Mechanical, Plan 3D, Raster Design, dan lain-lain. Pokoknya banyak teman-teman. Dan juga kegunaannya berbeda-beda. Jadi karena di sini aku akan ngajarin kalian download AutoCAD yang original aja. Jadi kita pilih yang original di sini. Di situ ada tertulis 2025, Win64, dan English, teman-teman. Jadi 2025 itu tahun apa, versi AutoCAD, tahun versi AutoCAD. Jadi AutoCAD itu punya banyak versi, teman-teman, dan setiap versinya juga eh, punya fitur yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan yang paling lengkap itu di 2025 untuk AutoCAD, teman-teman. Jadi kalau misal kalian benar-benar pengen fitur AutoCAD yang terbaru gitu, ya kalian download yang 2025. Tapi ada beberapa fitur di 2025 yang nggak, sorry, banyak fitur di tahun-tahun sebelumnya yang nggak bisa diakses di 2025, teman-teman. Nanti kalian akan tahu sendiri kalau misalnya kalian udah download. Di sini aku bakal pilih yang 2025 ya, teman-teman. 2025 aja yang terbaru. Lalu Windows 64 bit dan bahasa Inggris karena auto di sini nggak ada bahasa Indonesia, jadi kita pakai bahasa yang mudah kita mengerti aja, teman-teman, yaitu bahasa Inggris. Nah, ini tinggal kalian klik tanda panah bawah langsung download. Di sebelah kanan atas akan ada ini, teman-teman. eh Apa namanya? Tanda download kalau tanda filenya itu lagi kita download gitu, teman. Jadi yang kita download ini juga cuma installer ya, teman. Jadi nggak begitu gede. Karena kita download installer dulu itu biar dari website ke file manager itu nggak lama-lama banget, teman-teman. Dari apa namanya? Dari Nah, ini tombol ini ya, teman-teman. Biar dari dari website ke file manager itu nggak lama-lama banget, teman-teman. Cuma 28 MB doang installernya. Oke. Di sini kita langsung masuk ke file manager. Di sini kalian bisa lihat, teman-teman. Yang kalian download itu nanti bakal bernama Create Installer ACD 2025 12 English Win 64. Namanya nggak mungkin berbeda ya, teman-teman, kecuali kalian download versinya yang beda juga. Sini aku akan ngasih tahu juga cara gimana dari installer jadi aplikasi di desktop kalian. Nah, klik dua kali. Diklik dua kali aja sebelah kiri ya, teman-teman. Kayak kalian membuka aplikasi di laptop atau di komputer. Ini installernya ini oke. Aku bakal jelasin lagi. Installernya ini nanti bakal ngedownload database dari AutoCAD. Jadi ini bakal uh, apa? Makan waktu yang lama, teman-teman. Tapi karena ini aku bikin video, jadi aku cepetin tadi langsung. Jadi kalian bakal harus bersabar, teman-teman, kalau download ginian. AutoCAD ini ukuran 16 GB, teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin 16 GB itu lumayan besar ya, teman-teman. Dan bakal lama juga. Nah, ini udah installernya udah dibuat, udah di-download. Kalian tinggal run installer aja. Kita jalankan installernya, preparing for installation. Ini juga bakal makan waktu, teman-teman, di sini. Ntar kalau udah selesai, kalian akan dibawa ke laman ini, teman-teman. Di mana ini adalah tampilan utama dari Autodesk yang baru kalian download. Kalau kalian baru download, nanti tampilan utamanya seperti ini, teman-teman. Lalu di sini kalian akan diminta untuk menyetujui apa namanya peraturan-peraturan yang ditetapkan sama Autodesk-nya, teman-teman. Kalian bisa baca dulu di sini, kalian juga bisa langsung agree, teman-teman. Tapi karena aku udah pernah baca, jadi aku langsung klik setuju aja di sini. Next.
Dan di sini apa namanya akan diberitahu ya teman-teman apa aja yang diinstal. Kita lagi udah kita lagi install. Di sini juga ini teman-teman ini bakal lama juga teman-teman. Aku kasih tahu aja di apa namanya di bagian ini juga bakal memakan waktu yang lama. Dan setelah kalian selesai itu akan ada tulisan finalizing finalizing AutoCAD 2025. Ini bisa kita tunggu aja sampai loadingnya selesai. Lalu nanti bisa kita buka teman-teman. Nah, install and update complete. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian baru pertama download AutoCAD, kayaknya ini bisa langsung dibuka ya teman-teman. Cuma karena sebelumnya aku udah pernah download AutoCAD, jadi nanti akan ada tampilan baru untuk apa namanya migrasi migrasi profile gitu teman-teman. Profile migration. Nah, ini adalah AutoCAD yang pertama kali aku download yaitu 2023, teman. Jadi, karena aku tadi download 2025, jadi Autodesk ini eh, ngasih saran untuk memigrasi akun 2023 ku akun 2025. Ini kalau misalnya kalian download 2 kali ya, teman-teman. Tapi tetap kok kalian bakal punya 2 akun nanti. Enggak, bukan 2 akun, tapi 2 aplikasi di desktop kalian, yaitu 2023 dan 2025 kalau kalian downloadnya 2 kali, teman-teman. Oke, ini kita tunggu aja. Tapi pasti selalu ada hal-hal yang ditanyakan sama Windows kalian. Ntar kalian yes aja teman-teman gitu. Nah, ini tampilan AutoCAD kalau misalnya udah terbuka. Oke, di sini teman-teman. Nah, ini adalah tampilan pertama dari AutoCAD setelah kalian download. Di sini kalian bisa langsung open file yang udah pernah kalian buat dan membuat ataupun membuat file baru gitu teman-teman. Buat AutoCAD sendiri itu formatnya itu DWG teman-teman. Bla 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 nama file .dwg gitu. Nah, apa namanya instalasi AutoCAD udah sampai di sini, teman-teman. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan aja kepada aku, teman-teman. Sebisa mungkin aku jawab. Oke, apa ada pertanyaan? Oh iya, aku lihat di sini banyak ini ya, teman-teman. Apa mahasiswa baru di sini di Zoom ini. Sebenarnya aku pengen nanya sama kalian, kalian itu udah punya laptop belum, teman-teman? Dan kalaupun kalian udah punya, kalian udah pernah download gak software-software seperti ini, teman-teman? Yang bakal membantu kalian di apa? Prodi arsitektur ini. Ada yang ingin jawab, teman-teman? Ayo guys, ditanya pemateri kita nih, udah ada yang punya software belum nih? Ada yang bisa jawab? Hmm. Kalian udah Biar pada punya lanjut nih laptop teman-teman, belum? mungkin maba 25. Iya, ada gak Maba 25? Ya, kalian bisa jawab nanti aja teman-teman. Jadi aku di sini pengen ngajuin apa? Ngajuin penyediaan pertanyaan. Jadi kalau kalian punya pertanyaan sebisa mungkin aku jawab. Kayak apa ada yang pengen bertanya teman-teman? Dari angkatan 2024-nya juga ada yang masih bingung nggak? Kak, mau nanya dong, Iya. ini boleh nggak AutoCAD-nya itu downloadnya pas kita kayak udah mulai kuliah gitu kan katanya kan ini kan kalau misalnya lama nggak dipakai kan sign up lagi kan. Oh ya. Nah itu Jadi begini. eh, Oke, lanjut lanjut. apa? Udah Udah, itu pertanyaannya. udah, Oke, udah jadi gitu aja. begini.
Buat sign in itu jangan takut ya selama kalian punya password dan punya emailnya, kalian tetap bisa masuk lagi teman-teman. Tapi apakah harus di-download nanti pas mau kuliah? Jawabannya nggak eh, nggak harus teman-teman. Bebas sih kalian mau download kapan aja ini bebas teman-teman. Soalnya kebanyakan aku juga semester 1 semester 2 tuh lumayan jarang pakai laptop ya teman-teman karena emang masih manual gitu. Tapi ini membantu banget buat kalian nanti di pelajaran-pelajaran kalian ini lumayan membantu teman. Kalau misalnya kalian udah punya AutoCAD gitu. Jadi jawaban aku adalah bebas kalian mau download kapan aja. Tapi karena minggu depan apa dan minggu-minggu berikutnya kita ada pembelajaran software, jadi alangkah baiknya gitu eh, download sekarang nggak apa-apa sih. Soalnya kan biar enak soal kita mendengar apa materi langsung kita praktekin gitu di laptop kita. Gitu sih. Jadi kalau misalnya menurut aku bebas aja sih kalian mau download kapan. Ya, terjawab? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Mungkin tentang Autodesk itu apa, AutoCAD itu apa. Tadi Autodesk sudah aku jelasin sih apanya. Mungkin AutoCAD kalian nggak tahu nih fungsinya kayak gimana. Ntar aku bakal ngasih gambaran. Jadi AutoCAD itu aku biasanya bilang buat diri aku sendiri itu mesin pembuat denah ya teman-teman. Mesin pembuat denah. Kenapa dibilang mesin pembuat denah? Karena ya emang eh membuat denah gitu teman-teman. Kalian kalau misalnya udah join arsitektur pasti kalian udah riset sebelumnya kan teman-teman. Keyword arsitektur itu banyak banget. Selain denah, perspektif, eh apa ya, potongan dan lain-lain. Itu banyak. Jadi kalian pasti udah tahu denah kalau sebelumnya kalian riset tentang arsitektur teman-teman. Jadi buat denah nanti aku bakal import ke SketchUp teman-teman. Buat aku bikin 3D-nya. Ya, ya kegunaannya sebenarnya banyak, cuma karena awal-awal aku itu kayak eh pengen ngegampangin tugas-tugas aku, jadi ya udah aku downloadin apa buat Tinah doang. Karena emang aku itu dulu bisanya cuma kayak gitu teman-teman. Tapi ntar seiring kalian belajar kalian bakal berkembang teman-teman. Itu sih untuk AutoCAD. Lanjut apa ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada aku bakal lanjut ke video berikutnya teman-teman. Ayo, ayo. Nggak ada yang mau ditanyain lagi nggak nih? Karena ini tuh penting banget buat kehidupan kita sebagai mahasiswa arsitektur. Jadi kalau misalnya kalian merasa ada yang bingung nih, langsung aja tanya mumpung ada pematerinya Kak Rasya Randika. Ayo guys, yang mau tanya, Maba 25 mungkin, atau Kak, yang saya punya izin angkatan bertanya. bawah. Saya angkatan 25. Ya, silakan. Itu untuk AutoCAD biasanya kan dipakai untuk anak sipil, tapi anak arsi juga dipakai. Nah, itu untuk kerumitannya lebih arsitektur lebih ke mananya sama sipil lebih ke mananya gitu, Kak. Oke, gini, rumit mana sih arsitektur atau sipil dan AutoCAD-nya itu materinya apa? Materi yang akan kita guna, materi yang akan kita bahas menggunakan AutoCAD itu sama gak sih bobotnya gitu ya pertanyaannya ya. Iya, Jadi Kak. begini, kalian di arsitektur itu akan berfokus kepada desain teman-teman, desain dan juga eh, gimana pola pikir kalian atau cara berpikir kalian dalam membuat suatu bangunan. Tentu aja bangunan itu tuh nggak bisa kita buat sendiri, betul. Kita perlu komunikasi teman-teman yang jelas antara kita dengan apa ya namanya, ya rekan-rekan kita yang akan membantu mewujudkan apa yang kita desain gitu teman-teman. Jadi AutoCAD ini termasuk salah satu media komunikasi antara teknik sipil dengan arsitektur teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian bertanya, rumit mana sih teknik sipil sama arsitektur? Tentu rumit teknik sipil, teman-teman, karena AutoCAD ini jelas untuk struktur ya, teman-teman. Dia termasuk BIM, BIM, Building Information Manager atau apa ya? Ya itu pokoknya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian itu ada punya teman anak sipil dan
kalian itu arsitektur, karena kalian anak arsitektur ya, kalian punya teman anak sipil ya. Nanti di apa desain AutoCAD itu nanti akan beda beda juga teman-teman. Justru sipil itu bakal lebih rumit. Nah, kalian itu rumitnya itu di bagaimana kalian membuat suatu bangunan teman-teman. Itu pola pikir apa yang rumit teman. Cara berpikir yang rumitnya nanti di situ bukan di AutoCAD. Jadi kalian, tapi tetap kalian harus belajar AutoCAD teman-teman karena ini media komunikasi ya teman-teman. Kalian nggak bisa AutoCAD, kalian nggak bisa komunikasi serius. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa terjawab? Baik, Kak. Terima kasih sudah terjawab. Oke. Ada yang menjawab lagi? Ada yang menjawab. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau nggak ada, aku langsung ke video berikutnya kali ya. Mhm. Video berikutnya itu aku akan membahas SketchUp teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang, aku akan ngasih informasi ulang ke kalian kalau SketchUp yang akan kita bahas ini kita menggunakan lisensi seseorang. Tentunya udah izin juga teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian yang menggunakan SketchUp untuk komersial ataupun freelance, aku merekomendasikan kalian untuk berlangganan. Itu sih teman-teman. Oke, aku mulai ya videonya. Oke, teman-teman. Di sini kalian juga harus mematikan beberapa eh apa beberapa Windows Defender teman-teman atau antivirus. Kenapa? Karena eh, file atau apa import lisensinya itu eh, bentuknya bentuk file itu tidak apa ya, intinya diblok lah sama Windows Defender itu teman-teman. Jadi kalian harus matiin dulu agar perpindahan file lisensinya itu bisa berjalan lancar teman-teman. Di sini aku kasih tahu aja, aku matiin apa aja biar bisa apa eh biar bisa meninstall SketchUp teman-teman. Nanti kalian bisa nyalain lagi kok setelah kalian udah berhasil menginstal SketchUp 2024 ya. Iya, 2024 yang akan aku ini teman-teman. Kan aku kasih download nih. Kasih tutor downloadnya. Nah, ini file yang bisa kalian temukan di drive link download teman-teman. Kalian bisa download kalau nggak salah itu ukuran 1 giga, 1,08 giga atau berapa gitu teman. Terus kalian bisa download. Nanti kalau udah selesai download bentuknya akan seperti ini teman-teman. Ini formatnya RAR kalau nggak salah itu. RAR. Jadi nanti kalian harus ekspor apa ya? Ekstrak ya. Kalian harus ekstrak juga teman-teman. Ini akan aku kasih lihat caranya gimana aku ngekstrak. Kayak di sini aku klik 2 kali aja ya teman-teman. Aku klik 2 kali nanti akan terbuka seperti ini teman. Setelah terbuka, di sini akan ada file yang namanya itu sama kayak nama file RAR ya tadi teman. Di sini kalian pencet aja 1 kali, kalian bisa ekstrak teman-teman. Dan ekstraknya itu bebas pengen kalian taruh mana hasil ekstraknya. Tapi di sini aku membuat file sendiri yang bernama SketchUp teman-teman. Jadi biar memudahkan kita untuk mencarinya. Ini folder, namanya aku samain. Oh iya, passwordnya passwordnya itu 123 ya teman-teman. Buat kalian yang mau download nanti jangan lupa ini bisa kalian SS juga atau ini kan karena passwordnya gampang kalian pasti ingat teman-teman. 123. Ini apa namanya mengekstrak filenya nggak lama-lama banget kok teman-teman. SketchUp Pro. Nah ini tadi file yang udah aku apa ekstrak namanya sama teman. Kalau bisa kalian mengekstraknya di tempat yang sama itu file yang sama kayak RAR ya biar gampang. Nah ini ada apa aplikasi di bawah kalian pencet aja 2 kali. Dan ini bertujuan untuk menginstal aplikasinya teman-teman. Nah
Ini tampilan awalnya teman, lagi loading. Ini akan kayaknya memakan banyak waktu juga teman-teman seingat aku. Jadi kalian aku harap cukup bersabar ya buat download software-software kayak gini. Kita tunggu loading selesai teman-teman. Nanti di akhir aku jelasin SketchUp itu kayak gimana teman-teman. Gambaran dasarnya supaya eh di minggu-minggu berikutnya kalian gampang gitu teman-teman untuk meresap materi yang dijelaskan karena kalian udah tahu SketchUp itu dipakai untuk apa sih. Oke. Ini tampilan awal setelah kalian install teman-teman. Kalian harus disuruh pilih bahasa. Di sini juga nggak ada Indonesia ya teman-teman. Jadi aku bakal pakai Inggris saja. Ya, tinggal diikutin aja di sini install. Ditunggu teman-teman. Ya, installation progressnya juga makan banyak waktu. Hmm, kita tunggu preparing. Nah, ini nanti kalau misalnya udah selesai instalasi akan ada tulisan ready to go ya teman-teman. Nah, ini aktivator. Setelah apa namanya kita download aplikasinya akan ada file bernama crack. Di sini yang isinya itu file bernama aktivator lagi. Aktivator ini merupakan lisensinya ya teman-teman. Lisensi untuk SketchUp 2024 tadi. Kalian klik dua aja nanti. Oh enggak, kalian salin dulu teman-teman. Lalu setelah kalian salin, kalian buka ini. Kalian buka SketchUp 2024 yang di sini nih teman-teman. Lalu kalian klik kanan sekali, lalu buka Open File Location. Open File Location ini akan membawa kalian kepada di mana file-file SketchUp itu ditempatkan teman-teman. Oke, tadi posisi udah kalian salin ya teman-teman. Setelah kalian salin nanti kalian paste di sini teman-teman. Kalian paste, klik continue aja. Nah, ini udah masuk ya aktivator ya teman-teman atau lisensinya. Tinggal kalian aktifin aja teman-teman. Klik dua kali. Nanti akan seperti ini. Ininya tampilannya teman-teman. Kalian tinggal ketik activate aja tanpa eh, apa tanpa checklist apa-apa. Dan akan ada tulisan sukses teman-teman. Kalau udah sukses, tinggal kita buka. Tinggal kita buka ya teman-teman. Nah, nanti ini tampilan awal dari SketchUp teman-teman. Tampilan awal dari SketchUp itu seperti ini teman-teman. Nah, kita udah di penghujung di apa namanya tutorial untuk download SketchUp ya teman. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang SketchUp sebelum membuka pertanyaan. Jadi SketchUp itu digunakan untuk membuat 3D design teman-teman. Jadi setelah kalian membuat konsep, membuat apa penempatan ruang, membuat denah, kalian akan menggunakan SketchUp berikutnya teman-teman untuk merealisasikan atau membuat gambar lah dari hal-hal yang udah kalian pikirin ataupun hal-hal yang udah kalian buat di AutoCAD gitu teman-teman. Nanti lebih jelasnya kalian hadir aja untuk workshop SketchUp minggu depan. Nanti kalian apa akan dijelaskan dan diajarkan teman-teman cara menggunakan SketchUp yang baik dan benar. Ya, itu teman-teman. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya teman-teman mengenai SketchUp ini? Karena ini lumayan rumit juga ya teman-teman proses downloadnya. Jadi aku ingin buka pertanyaan buat kalian yang punya pertanyaan. Tuh, Kak Rasya ada yang bertanya lewat kolom chat. Oke, mau tanya apa? Jadi ada pertanyaan dari
Yumi Yuriname. Ini kayaknya maba 25 nih. Jadi, Kak, lisensi SketchUp apa perlu pembaruan atau beli lisensi lagi juga ke depannya nanti? Atau selamanya free? Tuh, pertanyaan dari Yumi, Kak. Lisensinya untuk apa namanya, sampai kapannya aku belum nggak bisa ngasih kepastian teman-teman, tapi seenggaknya untuk apa namanya pembelajaran kalian itu masih bisa dipakai teman-teman. Itu. Dan nanti untuk itu aku follow up lagi teman-teman. Tapi buat apa pelatihan software minggu-minggu berikutnya masih bisa kalian pakai kok. Dan mungkin kalian juga punya kesempatan pakai untuk di semester 1 ya teman-teman. Sebelum akhirnya kalian harus memperpanjang lagi atau mencari lisensi lain teman-teman. Gitu. Apakah sudah terjawab? Ya, Kak, terima kasih ini dari Yumi. Kayaknya Yumi ini excited banget untuk masuk Arsipnas. Kita tunggu ya kehadirannya Yumi besok. Nah, kalau Oke. ada yang mau tanya lagi, bisa ini mumpung ada Kak Rasya nih. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Tanya apa aja? Misalnya seberapa susah pakai SketchUp misalnya. Kak, izin bertanya lagi, Kak. Iya. Eh, untuk tadi kan AutoCAD dari teknik sipil ke perhitungan sama arsitektur nyambung. Kalau untuk SketchUp sendiri itu eh, untuk desain eh, berarti menujunya ke desain interior atau lebih ke mendesain bangunan gitu, Kak? Itu Nah, aja. ini teman-teman spesialis SketchUp ya. Di sini SketchUp itu eh, bisa untuk mendesain volumetrik bangunan, artinya bangunan yang aneh-aneh itu bisa kalian buat di SketchUp dan juga bisa include interiornya, teman-teman. Include interiornya juga, kalian bisa ngedesain interiornya, kalian bisa ngedesain bangunannya. Jadi eh asal kalian ngerti cara makainya itu ini spesial banget teman-teman SketchUp karena rata-rata yang aku lihat sih di apa teknik sipil tuh jarang ya teman-teman yang pakai SketchUp. Mereka tuh lebih fokus ke pembelajaran BIM atau Building Information Management. Sedangkan kalau SketchUp ini khusus arsitektur sama desain interior teman-teman. Jadi ya, seperti itu teman-teman. Di apa interior bisa juga eh, bangunannya juga bisa. Tapi tetap harus ada pembelajaran dan perkembangan juga teman-teman dari kalian ya supaya bisa menguasai SketchUp ini. Begitu. Apakah terjawab? Baik, Kak, sudah terjawab. Izin bertanya lagi, Kak. Iya. Untuk SketchUp sendiri itu desainnya 2D atau 3D, Kak? Nah, SketchUp itu desainnya 3D. Baik, SketchUp itu tadi yang aku bilang, SketchUp itu untuk membuat gambar atau merealisasikan ide kalian. Ini merealisasikan ide kalian ya teman. Kalau merealisasikan desain kalian itu nanti pakai D5 Render. Merealisasikan ide kalian. Kalian misalnya punya ide untuk membuat rumah satu lantai teman-teman. Dan bentuknya udah biasa aja kotak ya udah gampang teman. Kalian bikin kubus nanti di SketchUp itu diajarin bikin kubus teman-teman. Lalu kalian tambahin hal-hal yang pengen kalian tambahin, pintu, jendela, genteng, dan lain-lain. Cuma kalau misal kalian ingin lebih detail dan membuat interior, tentunya kalian harus import denah yang udah kalian buat di AutoCAD. Kalian pasti udah riset kan sebelum tentang denah itu apa ya teman-teman di AutoCAD. Jadi kalian buat denah di AutoCAD, nanti kalian bisa impor ke SketchUp teman-teman. Lalu kalian bisa buat 3D-nya. Nah, nanti itu tuh bisa apa ya lebih detail lagi teman-teman. Tapi kalau misalnya buat kalian yang cuma mau mikir apa ya mikir-mikir soal gimana ya enaknya bikin volumetrik yang bagus, itu kalian juga bisa pakai ini teman-teman. Nggak perlu detail-detail banget. Yang penting eh, bangunannya kelihatan gitu, kelihatan oke dari luar, ya bisa juga teman-teman. Jadi SketchUp ini aku bilang spesial. Oke, apakah terjawab? baik, Kak. Sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi sebelum aku lanjutkan ke sesi instalasi berikutnya? Aku yakin kalian pasti punya banyak pertanyaan teman-teman karena
aku lihat di sini banyak angkatan 2025 yang artinya kalian baru di sini teman-teman. Mungkin kalian punya kerabat yang pernah menempuh jurusan yang sama arsitektur, tapi aku yakin informasi dari kerabat kalian itu sudah cukup jadi bekal buat kalian melakukan pembelajaran di sini teman-teman. Jadi di sini kami para kakak-kakak yang ada di sini panitia juga apa ya sebisa mungkin membimbing kalian gitu teman-teman. Ini kalau misal kalian ada yang kalian tanyakan silakan aja tanyakan teman-teman. Mumpung di sini udah dibuatin forum ya. Ada lagi sebelum aku lanjut ke video berikutnya. Cihu. Oke, mungkin bisa langsung dilanjut aja, Pak Rasya. Nanti kalau ada yang bertanya, bisa langsung reach out panitianya. Oke, nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan ditanyain aja teman-teman. Tadi kita pertama udah AutoCAD, yang kedua SketchUp teman. Dan tadi aku udah jelasin juga peran dan fungsinya dari AutoCAD dan SketchUp teman-teman. Kalau AutoCAD itu 2 dimensi, sedangkan SketchUp itu 3 dimensi. Ya. Berikutnya aku akan memberi informasi tentang cara instalasi D5 Render. Sebenarnya software render itu nggak cuma D5 teman-teman. Kalau misalnya kalian searching-searching lagi itu ada banyak. Selain D5 itu ada Enscape, V-Ray, Lumion, dan lain-lain. Banyak pokoknya teman-teman. Tapi di sini yang akan kita fokuskan itu D5 teman-teman. Karena di minggu-minggu berikutnya software yang akan kalian pelajari itu juga D5. Jadi aku ingin kasih tahu kalian cara instalasinya teman-teman. Oke, seperti biasa kita mulai dari laman Chrome atau Google. Di sini aku pakai Yahoo ya teman-teman. Kalian kalau misalnya punya apa mesin pencari langganan, silahkan kalian pakai. Oke, di sini aku akan tulis D5 teman-teman. D5 render. Langsung kalian klik download aja di sini. Nah, ini apa akan tampilan pertama D5 render tuh seperti ini teman-teman. Kalian juga bisa mengeksplor sebelum kalian download, bisa kalian explore teman-teman. D5 itu websitenya itu nyediain apa aja. Itu di situ di atas ada menu-menunya, ada produk apa aja sih yang disiapin sama D5 Render ini. Terus workflow, solutions, resource, community, gallery, download, dan pricing teman-teman. D5 ini bisa kalian gunakan tanpa harus bayar ya teman-teman. Cuma tentu aja terbatas gitu material yang bisa kita akses. Jadi di sini ada apa? Opsi pricing. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengakses lebih banyak material dan fitur-fitur, kalian bisa berlangganan pro gitu teman-teman. Di sini aku nggak bakal ngasih tahu berlangganannya kayak gimana. Tetapi aku akan fokus pada instalasi aja ya teman-teman. Di situ juga di bawah ada step-stepnya. Diberitahu sama websitenya untuk download D5 itu gimana. Yang pertama kita download D5 launchernya dulu teman-teman. Sama kayak eh, AutoCAD installer tadi ya teman. Kita download installernya dulu. Kalau installernya kita download lagi di dalamnya, baru kita download AutoCAD yang resminya teman-teman. Nah, di sini juga sama. D5 Launcher kita download dulu. Nanti kita install D5 Launchernya. Kita download D5 rendernya dari D5 Launcher, teman-teman. Kenapa? Karena gini, teman-teman. Di D5 Launcher itu kecil, apa size-nya ya, teman. Jadi nggak bakal terlalu lama juga dari Google ke file manager kalian. Sehingga ini ya, apa rate apa ya change kegagalan download itu hampir kecil teman-teman, cuma 226 MB.
Nah, di sini ada ini juga. For beginners, learn D5 with ease and pleasure. Ada features, installation, tutorial. Kalian bisa klik-klik aja nanti teman-teman sambil kalian explore. Nah, ini workflow atau software apa aja sih yang bisa dipakai D5. D5 tuh kompatibel sama software apa aja. Pertama SketchUp, ada 3ds Max juga bisa, Rhino, dan ArchiCAD, dan lain-lain teman-teman. Coba lihat, oh ini ada lagi. Revit, Cinema 4D, dan Blender, dan Vectorworks. Ini bisa pakai D5 ya teman-teman, kompatibel. Jadi barangkali kalian ada yang pakai software di atas ini teman-teman. Tapi aku yakin jarang sih kalian yang pakai ya. Tapi kalau misal kalian mau explore atau mau kalian pelajari nggak apa-apa teman-teman. Bebas. Mumpung kalian apa masih kuliah juga kan. Nggak ada ruginya belajar gini-ginian. Oke, kita lanjut. Ya, D5 juga punya Facebook teman-teman. Buat kalian yang pengen follow, silahkan. Oke, udah selesai teman. Aku buka file manager. Oke, udah selesai. Kita buka file manager. Nanti yang terbuka akan seperti ini teman-teman bentuknya. D5 Launcher Windows. Klik 2 kali seperti biasa, seperti kalian membuka aplikasi di laptop atau desktop. Nah, ini tampilan pertama ya teman-teman dari D5 Launcher. Kalian akan mendownload D5 Launcher-nya dulu. Di sini tinggal kalian klik I agree to the privacy policy. D5 juga punya regulasi ya teman-teman yang harus kalian ikutin. Nah, nanti silakan kalian baca di website resminya. Karena aku udah pernah baca, ini tinggal aku checklist aja jadi. Lalu aku klik install now atau install sekarang. Ini masih D5 Launcher ya teman-teman. Belum software aslinya. Untuk custom sendiri itu buat kalian yang pengen nempatin apa file di selain original. Jadi kalian mau nempatin file yang udah kalian buat khusus buat D5 gitu. Tadi kalian bisa klik custom tadi teman-teman. Hmm. Run D5 Launcher setelah selesai di-download. Nah, D5 ini apa tampilan utama D5 Launcher seperti ini teman-teman. Ada home dan ada workflow. D5 D5 Launcher atau D5 juga menyediakan D5 Render dan D5 Lite teman-teman. D5 Lite dan pokoknya di sini bisa kalian explore juga. Tapi di sini aku akan lanjut aja teman-teman. Video instalasinya. Karena kita mau download D5 Render, kita pilih yang D5 Render ini, kan? Bukan yang D5 Lite. Oke, program. Kalau program ini teman-teman, D5 aslinya atau D5 Render kalian mau taruh mana gitu. Kalian tadi D5 Launcher, yang custom, kalau yang ini D5 Rendernya. Oke, install. Nah, di sini seperti biasa teman-teman ini akan makan banyak waktu. Jadi aku akan cepetin aja di video ini nanti. Kalian juga bisa banyak apa melihat tutorial yang disediakan sama Divav-nya langsung teman-teman. Kalian bisa lihat animation dan lain-lain yang udah disiapin sama D5 sebelumnya di Asset Library. Nah, ini udah mulai terbuka ya teman-teman D5 rendernya. Nah, oke. Ini adalah tampilan utama dari D5 render teman-teman. Di sebelah kiri bawah ada akun kalian. Nanti kalian juga disuruh buat akun dan suruh sign in juga teman-teman. Jadi jangan lupa siapin akun kalian yang ingin kalian pakai. Dan kalau misal kalian mau upgrade Pro itu juga pakai akun yang sama teman-teman. Jadi ketika kalian punya 2 akun di D5 Render dan satunya Pro itu satunya akun Pro itu nggak bisa ditransfer ya teman-teman. Cuma bisa digunakan di akun itu doang. Jadi juga ada help center, forum, dan updates. Dan nama versinya di kiri paling bawah, teman-teman. Buat apa? Membuat project baru, kalian bisa klik new yang ada tanda tambahnya di situ, teman. Itu buat membuat project baru. Terus kalau misalnya kalian udah pernah membuat project gitu,
sendiri ataupun sama teman, kalian bisa klik open teman-teman. Di sini untuk membuka project kalian udah pernah kalian buat. Oke, itu aja teman-teman. Untuk D5 ini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Karena video tutorial udah selesai atau kalian mau muter dari ulang karena masih belum jelas teman-teman? Nggak apa-apa. Oke, aku kasih waktu untuk kalian berpikir teman-teman. Izin bertanya dong. Iya, apa yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kesempatannya. Misal nih, kita di device kita nggak sanggup untuk ngedownload D5 ini. Soalnya kalau dibandingin sama software lain, D5 ini lumayan tinggi lah minimum requirement-nya. Nah, itu misal kita pakai software render lain boleh nggak? Entah itu V-Ray atau Enscape yang bisa dipasang di device kita gitu. Gini, tuh. Oke, makasih untuk pertanyaan ini, pertanyaan yang cukup bagus. Jadi begini, eh, untuk T5 ini akan kalian gunakan di workshop software minggu-minggu berikutnya teman-teman. Tapi buat kalian yang misalnya, aduh laptopku nggak kuat nih buat download T5. T5 itu minimum requirement-nya lumayan tinggi gitu. Jadi kayaknya nggak bisa deh aku download T5. Itu kalian boleh banget teman-teman buat download V-Ray atau Enscape yang sekiranya itu lebih cocok lah di laptop kalian. Tapi sayangnya yang kita sediain itu untuk minggu berikutnya itu ini teman-teman buat software rendernya itu D5. Jadi kalau misalnya kalian download V-Ray atau Enscape, kalian mungkin lebih cocok lah gitu sama laptop kalian. Tapi sayangnya kita nggak menyediakan itu workshop untuk dua itu. Jadi kalian harus mulai benar-benar dari nol teman-teman buat belajarnya. Tapi tenang aja kok untuk menyediakan pembelajaran Inkscape dan V-Ray dan aplikasi-aplikasi lainnya yang kompatibel sama laptop kalian itu udah banyak teman-teman, selain di Instagram, di YouTube juga udah banyak. Jadi aku eh, bakal bilang ke kalian boleh, tapi kalian nggak bakal kesusahan juga sih teman-teman buat belajar eh, software-software tersebut. Silakan aja kalau misalnya kalian pengen download yang lebih kompatibel sama laptop kalian, aku juga ngerti kok itu kenapa. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Apakah terjawab? Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Nah guys, ini izin meluruskan ya. Jadi karena banyak polling waktu kita voting di Instagram KM dan banyak yang request nih untuk belajar D5. Jadi kita lagi ngulik nih gimana sih misal D5 dan di workshop selanjutnya pun bakal kita bahas D5. Mungkin di tahun berikutnya mungkin akan pakai aplikasi render yang berbeda. Ditunggu aja ya guys. Jadi langsung aja yang kepo tentang D5 nih, langsung tanya aja, bisa di kolom chat atau raise hand secara langsung. Mungkin dari teman-teman 24 yang udah main render-renderan nih, atau 25 yang kepo berat, Arsi ini gimana, Kak? Nah, Ayo gitu guys. ya teman-teman. Jadi dipantengin aja terus IG KMA teman-teman. Kali aja workshop selanjutnya itu bakal ngebahas V-Ray kalau enggak Enscape. Atau mungkin Lumion, makanya dipantengin aja terus. Betul Kak Rani? Betul, Kak. Oke, apa ada yang ingin ditanyakan lagi selanjutnya? Teman-teman dari 24 atau 25? Guys, apakah ada yang mau bertanya nih? Langsung aja, langsung, jangan malu-malu.
Kita nggak akan maju kalau malu, guys. Yuk, langsung. Angkatan 24 nih, teman-temannya Kansa tuh. Langsung. Oke, gimana teman-teman? Nggak ada pertanyaan? Kalau gitu kita lanjut ke videonya aja kali ya, video berikutnya teman-teman. Oke, video berikutnya itu adalah instalasi Photoshop teman-teman. Jadi Photoshop itu juga kita gunakan untuk mengedit teman-teman. Yang kita tahu di fitur di Photoshop itu banyak kan. Jadi ini sangat berguna banget buat kita. Tapi selain mahasiswa arsitektur, Photoshop juga banyak dipakai oleh mahasiswa lain juga teman-teman. Jadi bisa dibilang Photoshop ini berguna banget untuk seluruh prodi mungkin teman-teman. Prodi yang apalagi khususnya desain teman-teman. Mau itu poster, pamflet, arsitektur, desain interior, DKV, itu kita semua pakai Photoshop teman-teman. Jadi kalian harus pelajarin sih kata aku. Kita mulai aja teman-teman untuk cara downloadnya. Oke, di sini ada file teman-teman Photoshop 2025. Sekali lagi aku bilang teman-teman ini bukan website resmi, bukan software resmi dari websitenya teman-teman. Jadi kalian yang benar-benar butuh yang resmi atau sekali lagi untuk kebutuhan komersil teman-teman kalian buka freelance ada orderan gitu maka aku sangat menyarankan untuk kalian berlangganan langsung di Adobe-nya teman-teman. Oke, kita mulai aja teman-teman. Pertama-tama itu kita akan klik 2 kali. Filenya sama ya teman-teman, RAR juga seperti SketchUp. Di sini ada ininya, file kita ekstrak aja teman-teman. Seperti SketchUp juga sama tadi aku udah menyiapkan file baru. Nah ini udah ya teman-teman. Udah diekstrak. Kita klik multilingual teman-teman. Terus ada Adobe 2025, kita klik aja. Kita klik setupnya teman-teman. Hampir semua software itu menggunakan setup sendiri teman-teman. Sebelum kita download. Jadi kalian nggak perlu bingung untuk downloadnya itu. Asal ketemu kata setup aja. Oh mungkin ini untuk mendownload software gitu teman-teman. Nah, ini untuk Adobe Photoshop Installer ini kita akan ditampilkan seperti ini, teman-teman. Ada language dan location. Tentu aja location itu fungsinya buat naruh file kalian, file Adobe Photoshop kalian di tempat yang kalian inginkan gitu, teman-teman. Language-nya seperti biasa, teman-teman, nggak ada bahasa Indonesia. Jadi kita pakai bahasa Inggris saja. Atau kalian misalnya Inggrisnya juga ada 2 deh kayaknya. Nah, ini Inggris apa ini? Aku nggak tahu ya. Makanya aku bakal gunain Inggris North America aja, teman. North America. Ada bahasa. Oh, ada bahasa Indonesia, teman-teman. Adobe Photoshop ini berarti udah menyediakan bahasa Indonesia, teman-teman. Oke, nah, kalau kalian udah selesai dengan laman tadi, kita akan lanjut menginstal, teman-teman. Installnya ini juga lumayan butuh waktu, teman-teman, karena ini merupakan setup sama kayak AutoCAD Installer dan Device Launcher, teman-teman. Oke, has been successfully installed. Kita klik launch aja, teman-teman. Cukup gampang ya, teman-teman. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini tampilan pertama, teman-teman, dari Adobe Photoshop
Adobe Photoshop 2025 ya teman-teman. Jadi buat kalian yang udah pernah download Adobe Photoshop gitu, karena aku yakin Adobe Photoshop ini cukup universal teman-teman. Bahkan pelajar aja mungkin kelas 10, kelas 11, kelas 12 udah punya gitu Photoshop. Jadi kalian nggak perlu mengikuti cara instalasi yang sekarang kalau misal kalian udah pernah punya teman-teman. Itu ya. Kita lanjut aja. Ya, nah, oke. Ketampilan awal dari Photoshop, teman-teman, akan seperti ini. Jadi di sini kalian bisa klik new file, new file ataupun open. New file untuk membuat project baru, teman-teman. Dan open itu untuk membuka project yang udah pernah kalian buat, entah sendiri ataupun sama teman kalian. Kita sekarang lagi berada di home. Kalau kalian klik new file, kalian akan diminta untuk mengisi beberapa aturan yang kalian inginkan. Aturan desain yang kalian inginkan. Ada preset details itu kayaknya nama ya teman-teman. Ada satuan. Lalu setelah kalian menentukan satuan, kalian diminta juga untuk uh, mengatur width ataupun lebar dan height ataupun tinggi dari ini teman-teman, apa layout yang kalian inginkan itu teman-teman. Ya silakan kalian lihat untuk lebih lengkapnya teman-teman, dan juga proses instalasi Photoshop udah selesai di sini teman-teman. Kalian lihat lumayan cukup gampang kan teman-teman. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kalian teman-teman tentang instalasi Photoshop ini? Itulah, kalian yang ingin bertanya teman-teman, membuka pertanyaan di sini. Oh iya benar. Oke, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, mungkin aku akan tutup sesi instalasi kali ini ya teman-teman. Tapi berikutnya aku pengen buka sesi diskusi nih buat kalian, terutama yang tadi bertanya ya. Tadi yang bertanya bisa angkat tangan tadi siapa aja? Bisa raise hand yang angkat tangan tadi. Karani dibantu ya Karani untuk yang tadi bertanya. Gimana, gimana? Untuk yang tadi bertanya dibantu untuk raise hand-nya. Aku pengen ngobrol-ngobrol sedikit. Oke, aja Pak Rasya. Oke. Guys, yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Kak Rasya sangat ingin mengobrol dengan kalian, guys. Dulu aku pengen nanya deh sama kalian. Kalian udah ada yang punya laptop belum? Untuk maba-maba terutama. Ada yang mungkin udah persiapan gitu dari awal. Oh, mau masuk arsitektur nih. Terus pas riset, wah ternyata arsitektur butuh laptop yang bagus gitu, yang prosesornya gede, yang kenceng gitu. Langsung ku beli misalnya kayak gitu. Ada gak sih atau kalian tuh justru risetnya dapatnya oh ternyata di UNES masih manual gitu untuk beberapa semester. Aku mungkin bakal nabung dulu untuk beli laptop di semester berikutnya. Apakah ada yang kayak gitu teman-teman? Aku pengen tahu kebanyakan maba-maba tuh dapat riset tuh hasilnya kayak gimana sih? Ada yang bisa mau jawab? Ya nih, untuk maba-maba 25. Ada yang Mm-mm. mau jawab nggak?
Eh, s- izin menjawab ya Kak. Mungkin kalau dari saya itu kan dari SD sudah punya cita-cita ke arsitektur itu karena ada kayak takbir keliling lah yang membuat desain masjid dan saya menggambar ulang desain masjid itu dan semakin tertarik melakukan riset sendiri. Oh apa jurusan arsitektur itu butuh laptop yang kayak gini speknya. Jadi sebelum saya kuliah atau keterima ke jurusan arsitektur, saya sudah membeli laptop. Terima kasih Kak. Oke Joko, berarti kamu udah lama ya tertarik sama arsitektur ya, keren loh. Berarti kamu udah nggak perlu bingung ya waktu kelas 11 atau kelas 12 mau jurusan apa. Ya udah Ada nggak bingung Kak. kebanyakan siswa kelas 12 masih bingung gitu mau jurusan apa. Kak, berarti kamu itu udah beli laptop ya dari awal karena emang kamu udah punya banyak pengetahuan dan banyak insight tentang arsitektur, betul Joko? Ya betul, saudara saya juga lulusan arsitektur soalnya Kak. Jadi Oh gitu, pantas ya. jadi Jadi ikutan tertarik juga. tertarik, oke. Kalau dari yang lain, adakah pendapat teman-teman? Aku yakin Joko ini pengetahuan tentang arsitekturnya udah lumayan jauh lah teman-teman. Ada juga gak yang sama kayak Joko? Gak ada berarti ya teman-teman. Izin bertanya Kak, Iya. semisal dari SMK tuh switching dari elektro ke arsitektur tuh butuh adaptasinya lumayan atau gimana Kak? Adaptasi ya. Kamu SMK Elektro masuk kuliah arsitektur. Ya jujur adaptasinya akan lebih apa ya harus cukup effort gitu daripada kamu SMK misalnya teknik bangunan atau teknik sipil ke arsitektur karena itu masih satu ranah kan teknik bangunan atau ke arsitektur atau teknik sipil ke arsitektur cuma untuk elektro harus lebih adaptasi sih tapi kalau misalnya aku ngomong tentang software kamu pasti udah tahu kan beberapa software yang dipakai di elektro atau justru enggak kayak belajar apa teori aja gitu. Untuk software di elektro ya Kak, Ah, eh, cukup tahu sih Kak kayak Proteus, Eagle, Arduino dan lain-lain. Tapi kalau untuk RC dan sipil ya tahunya cuman SketchUp, AutoCAD, Revit, eh, rendering tuh Lumion paling Kak. Itu oke. hal umum. Iya. Secara umum berarti kamu udah tahu ya, berarti kamu juga sempat riset juga tentang arsitektur ya. Biar aku bilang, kamu dari SMK Elektro ke arsitektur, kamu butuh adaptasi yang lumayan effort, tapi aku bisa bilang effortnya itu gak sebesar yang benar-benar dari SMA dan gak pernah riset apa-apa gitu. Jadi aku bilang bekal kamu udah cukup bagus sih buat di arsitektur. Tapi tinggal kamu dalami dan kamu kembangin aja lagi, Irfan. Oke, baik Kak. Sebenarnya Hmm. juga eh, Hmm. saya pakai laptop juga dari laptopnya orang tua saya dulu. Nah, ya nggak apa-apa kayak gitu selama masih ada. Iya, Hmm. aplikasinya lumayan sama juga karena Oh, beliau aplikasi lumayan sama. eh, civil engineer. Civil engineer ya. Iya. Nah, ya berarti kamu ada sedikit tuh apa bisa mentor-mentor sama ayah kamu. Tapi tenang aja di sini kakak-kakak panitia terutama apa fasilitator kalian nanti pasti akan membimbing kalian kok teman-teman untuk apa jalan di prodi arsitektur ini. Jadi kalian gak sendiri. Jadi ya santai aja teman-teman. Oke, makasih. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi atau bertanya teman-teman sebelum aku serahin lagi ke moderator? Teman-teman, sebelum aku pamit undur diri, adakah yang ingin bertanya lagi? Oh guys, last question buat Kak Rasya. Biar pengetahuan kita lebih luas, mumpung
ada Kak Rasya sekarang bisa ngasih tahu persoftwarean di dunia arsitektur. Dan ini juga itu ya guys, aku ingetin kalau ini tuh bakal jadi basic kalian untuk ngikuti workshop selanjutnya. Enggak cuma workshop selanjutnya aja sih, untuk dunia arsitektur ya. Itu penting banget, jadi kalian harus paham cara nginstalnya yang baik dan benar biar gak salah dan bisa ikut workshop selanjutnya nih. Ayo guys, ayo tanya, ayo. Ya. Sudah cukup ya teman-teman berarti ya. Nggak ada yang ditanyakan ya teman. Aku mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah memberi perhatiannya teman-teman dan memberi waktunya untuk melihat uh, proses instalasi dari beberapa software yang aku sebutkan. Dan aku ingin berpesan sama kalian teman-teman untuk mempelajari software-software ini secara serius ya teman-teman. Soalnya ini akan menjadi bekal kalian juga buat belajar di semester-semester berikutnya teman-teman. Dan juga untuk mempermudah jalan kalian di arsitektur. Ya teman-teman, sekian aja pesan dari aku teman-teman. Jadi aku pamit undur diri. Aku kembalikan lagi ke Mbak Rani selaku moderator. Ya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih teman-teman. Makasih Waalaikumsalam Kak. Kak Rasya. Thank you Kak. Terima kasih ya Kak Rasya udah ngasih materi tentang cara install software tuh gimana. Apalagi ini banyak banget maba 25 ternyata. Excited banget buat ngikutin workshop selanjutnya kan. Nah, eh, aku mau ingetin ke kalian juga, kalau kalian tadi belum sempet buat tanya atau mungkin malu nih, kalian bisa langsung reach out ke grup panitia, langsung grup peserta yang ada panitianya, kalian langsung tanya aja apa yang kalian tanyain tentang workshop hari ini. Dan juga aku mau ingetin kalau workshop terdekat kita ada di hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 itu workshop tentang AutoCAD. Siapa pematerinya, kepoin aja, kalian bisa langsung cek IG KMA dan jangan lupa ikut workshop di waktu yang sama juga. Jadi ini bakal bermanfaat buat kalian ke depannya juga sebagai mahasiswa arsitektur. Mungkin kalau aku ping kelamaan kalian udah bosen ya. Jadi aku bakalan kasihin ini ke MC lagi untuk sesi dokumentasi dan sesi penutupan. Jadi untuk MC Rido dipersilakan. Dadah teman-teman. Terima kasih kepada Saudara Arya Ramadhani Elhayunityas yang telah menjadi moderator pada acara hari ini. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudara Nisrina Yuliani. Kepada Saudara Nisrina Yuliani, dipersilakan. Baik, karena sudah ada di ujung acara, mari kita tutup dengan doa agar apa yang kita dapatkan di hari ini dapat menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup seluruh rangkaian kegiatan Workshop Software Digital Drafting Days, Art Compose, Learn and Apply pada hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan mengucapkan syukur atas kelancaran acara yang telah berlangsung. Semoga apa yang telah kita pelajari dan laksanakan hari ini membawa manfaat yang berkelanjutan serta menjadi amal ilmu yang berkah. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan bagi yang non-Muslim silakan menyesuaikan menurut keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, kami bersyukur atas segala kelancaran dan kemudahan yang Engkau berikan kepada kami dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan hari ini. Jadikanlah seluruh proses yang telah kami ikuti sebagai ilmu yang bermanfaat dan amal yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Mujib, berkahilah ilmu yang telah kami terima, kuatkanlah semangat kami untuk terus belajar dan berkembang, serta bimbinglah langkah kami menuju masa depan yang lebih baik. Ya Allah, ya Wahid, satukanlah hati kami dalam semangat persaudaraan, kerjasama, dan kepedulian. Jadikan kegiatan ini sebagai titik awal bagi kolaborasi dan kemajuan di masa yang akan datang.
Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah segala kekurangan dan kesalahan kami selama kegiatan ini berlangsung, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang nanti, dan pertemukanlah kami kembali dalam suasana yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita ke penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami mohon kesediaan seluruh peserta dan panitia untuk mengaktifkan kamera dan mengikuti sesi dokumentasi bersama terlebih dahulu. Silakan kepada panitia dokumentasi untuk mengambil gambar. Ayo guys, on cam untuk sesi dokumentasi. Yang cakep, yang cakep. Liatin wajah cakep kalian guys. Ayo guys, ayo udah on cam semua? Ayo nih, slide 2 kosong semua nih. Ayo nyalain guys. Mau kenalan sama wajah-wajah baru nih. Jadi nanti nggak kaget. Nanti kalian juga harus kenalan sama temen angkatan kalian. Udah pada kenalan belum nih? Ayo, Ipan Raja Eropa tuh. Udah guys. Bergaya ya, bergaya. 1, 2, 3. Lagi. Ngapain? Kita gaya apa nih guys? Kita gaya Pinterest guys. Aku kasih tahu. Nih, gini guys. Ayo guys, gaya Pinterest. 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih kalian sudah semangat ikut workshop. Oke, Terima kasih dadah. teman-teman yang udah join. Sama-sama, Kak. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya dalam sesi dokumentasi. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara-saudari sekalian. Dan memohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you ya semua di yang next sudah hadir. workshop. Bye. Besok Senin ya. Kami sangat Jangan lupa menghargai datang. kalian.